Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya." Memberikan kritik atas pekerjaan orang lain adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan dibanding memberikan kritik atas pekerjaan sendiri. Kita tidak akan terbeban dengan perasaan yang terluka pada saat memberikan kritik bagi orang lain. Namun kondisinya akan jauh berbeda ketika kita menghadapkan kritik kepada diri sendiri. Kritik ini berlaku dalam seluruh segi kehidupan, mulai dari relasi keseharian hingga relasi dengan Tuhan. Tidak mengherankan jika Tuhan Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Oleh sebab itu, otokritik menjadi penting untuk tetap kita lakukan, agar kita tidak kehilangan kesadaran atas kondisi diri dan kehidupan yang sedang kita bangun. Selain itu, melalui otokritik, kita juga akan semakin mudah untuk melakukan pemetaan apakah kualitas pribadi dan kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Aksi kenabian yang dilakukan oleh Yeremia dalam perikop ini menjadi contoh tentang kurangnya otokritik dari bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Ternyata mereka terlalu pongah dan tinggi hati untuk mempersilahkan firman Tuhan membentuk kehidupan mereka. Itulah sebabnya, di dalam pesan kenabian Yeremia, terdapat pernyataan ilahi yang seolah-olah menantang bangsa Israel untuk melakukan penilaian kualitas hidup beriman di dalam Tuhan. Apabila mereka tetap mampu setia hidup bersama Tuhan, maka Tuhan akan tetap diam bersama-sama dengan mereka. Namun seperti yang kita ketahui bersama, toh pesan kenabian itu tetap dianggap sebagai perkataan yang sambil lalu. Mereka telah menutup diri dan tidak membiarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu meresapi segala sendi pribadi dan kehidupan mereka. Sahabat Alkitab, marilah kita membaca pesan kenabian Yeremia ini dalam nuansa otokritik pada diri kita masing-masing. Artinya kita diajak untuk melakukan evaluasi personal tentang kualitas pribadi maupun kehidupan keseharian yang sedang kita bangun. Apakah kita memperlakukan firman Tuhan sebagai poros atau acuan dasar dalam kita berperilaku? Apakah kita sudah cukup memperhatikan sesama? Apakah kita sudah cukup bersedia memberikan telinga untuk mendengar keluh kesah sesama rekan kerja, rekan belajar, pasangan, orang tua, anak, atau saudara kita? Apakah kita sudah cukup bersedia untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, Sang Sumber kebenaran? Jangan sampai firman Tuhan justru kita gunakan sebagai pisau bedah untuk melukai orang lain melalui berbagai kritik pedas yang kita berikan, namun kita tidak bersedia melakukannya kepada diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa salah satu peran firman Tuhan adalah menjadi kritik yang membangun, mulai dari diri sendiri hingga kondisi sosial komunal di mana kita hidup. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pisau bedah yang membangun kami, bukan untuk melukai dan menghancurkan kami ataupun orang lain, tetapi justru untuk memperhadapkan, membangun kesadaran pada diri kami masing-masing tentang bagaimana situasi dan kondisi hidup yang sedang kami bangun dan kami jalani. Sehingga biarlah di sepanjang kehidupan kami menjalani itu semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi terang yang membawa dampak baik di tengah lingkungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.